Coba lihat keliling sekitar kalian. Ada sampah nggak? Ada. Kalau ada, silakan dipungut dan buang di tempat sampah. Ada anggur jatuh. Udah? Udah. Nah, sekarang kalian berdiri. Mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila sebelum kita mulai pembelajaran. Ikuti yang saya. Silakan dulu. Oke, kita pada hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk pembelajaran sebelumnya, kita kan sudah belajar tentang bagi-bagian tumbuhan dan fotosintesis. Jadi anak-anak ada yang masih ingat apa saja bagi-bagian pada tumbuhan? Akar, batang, daun, buah. Oke. Bunga. Nah, terus kalau fotosintesis ada yang masih ingat nggak? Masih ada. Yang di belakang. Apa itu fotosintesis? Bu. Bakatlah makanan dari tumbuhan itu fotosintesis. Jadi sesudah fotosintesis kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Buka buku kalian. Jadi adapun pengertian dari perkembangbiakan adalah dan terakhir ada ini tangkal sari, ini tuh palak sari berbeda. Ini tangkalnya kayak sama ini. Cuma dia tangkal sari namanya. Dan dia menghasilkan serbuk sari. The ovary containing one or more seeds will develop into a fruit. The wall of the ovary will thicken and turn into the fruit flesh or skin. The main function of the fruit is to protect the seeds and help them disperse. In addition, the fruit also serves as a storage place for food reserves for the plant. Fourth, germination. When the fruit containing the seeds falls in a suitable place, it will germinate and grow into a new plant. So, those are some of the stages of generative reproduction. Examples of plants that reproduce generatively include mangoes, guavas, avocados, oranges, and many more. Well, from this we can see that flowers are very important in the process of plant reproduction. Try to look at the flowers around you. Do they all have the same color and shape? Oh yes, student friends, based on their completeness, flowers can be divided into two types. The first is a perfect flower. A perfect flower is a flower that has both reproductive organs at once. Namely stamens as male reproductive organs and pistils as female reproductive organs in one flower. Second, imperfect flowers. Imperfect flowers are flowers that only have one reproductive organ, namely only stamens or only pistils. Well, student friends, that was the
discussion about generative plant reproduction, which requires flowers in the reproduction process. And what about plants like ginger, bamboo, and so on? Can they reproduce? Stay tuned for the discussion in part 2 in the next video, okay? Okay, that's all for this video. Hopefully, it's useful. Don't forget to like, Dia tumbuh tapi di atas tanah, jadi berkembang biak. Menjalar gitu. Terus ada contoh vegetatif alami. Yang pertama contohnya ada singkong, yaitu dengan perkembangbiakan umbi batang. Jadi dia bisa ditanam umbinya, bisa tumbuh jadi singkong. Pernah nggak tanam umbi di rumah? Nah, cobain ya, tanam batangnya. Nanti dia tumbuh menjadi singkong. Terus kalau bawang merah, umbi lapis. Dia termasuk perkembangbiakan umbi lapis. Yaitu bawangnya aja ditanam bisa tumbuh bawang lagi. Terus perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, ini dilakukan oleh manusia. Kalau yang alami tidak dari bantuan manusia, kebalikannya berarti ya. Jadi vegetatif buatan ini dilakukan oleh manusia dengan teknik misalnya cangkok, step, populasi, dan menuduh. Kalian pernah dengar nggak kata step? Nah, Apa itu step? saya tuh kayak gini Bu. Kita tuh nyabut tanaman lain, lalu tanamin di satu tanaman sudah tumbuh. Ya, contohnya itu bunga mawar. Biasanya bunga mawar banyak di step. Ya, mawar dengan cara stek. Terus kalau pohon mangga dicampur dia atau disatukan di seperti ini gambarnya di batang jenis mangga yang lain, jadinya dia bisa berbuah dengan jenis dua mangga. Oh. Itu namanya dicangkok. Kalau okulasi, Kalau apa? kalau okulasi gimana Bu? Kalau okulasi dia ditempel bedanya. Kalau dia disambung di batang, ini ditempel. Ada apa bentuknya bedanya? Kayak ini. Tapi pakai tanah dia tempelnya. Karena biar ada sumber makanannya. Kalau nggak ada makanan dia pasti mati. Kalau gagal. Nah, adapun manfaat perkembangbiakan vegetatif buatan, tentunya pasti menghasilkan tanaman lebih cepat berbuah dan sifatnya itu masih sama dan induknya akan lebih banyak. Intinya memperbanyak. Untuk selanjutnya ibu ada media pembelajaran buat yaitu kantong saku perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di sini kan ibu punya kantong-kantong nih, kantong di mana perkembangbiakan itu terjadi, misalnya menggunakan namanya tunas daun, membelah diri, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, stolon, tunas, rizoma, dan spora. Nah, tadi kan kalian udah belajar tuh tentang apa tunas daun, membelah diri, umbi lapis, dan banyak tumbuhan. Ibu siapkan apa namanya? Kita siapkan contoh-contoh tumbuhan dan kita akan mengelompokkan dia termasuk umbi akar kah, umbi batang, atau stolon. Siapa yang mau mencoba? Ya, Ah, ya. ntar ya ibu ini agak sulam. Ibu pilih 2 orang saja. Ibu pakai kok. Kamu 1, siapa namanya? Isi. Disi. Adi. Cewek 1. Saya. Cewek, kamu cewek apa cowok? Lulus. Cowok 1 siapa mau? Yang tadi 1 cowoknya. Tadi 1 cewek. Isi namanya. Ya, Disi. Ini salah. Isi nggak ada. Dan cewek apa ibu mencari? Nyabut. Nyabut. Ya. Disi sama Rada. Siapa maju? Nggak ada. Selama biru. Nih. Ntar ya. Selama biru. Buat teman. Kalian menyusun. Oh, betul. Saya bantu. Ada yang mau mencoba lagi atau bantu temennya?
bumi batang atau spora. Dan ayo. Ini apa? Ini si batang. Oke teman-teman, ini adalah tumbuhan yang termasuk umbi akar. Yang pertama ada wortel alias carrot. Yang kedua ada singkong. Dan ini umbi jalar. Ini ketiga ini termasuk dari bagian umbi akar. Untuk bagian yang selanjutnya ini namanya alga. Ini adalah sejenis seperti lumut Lumut yang ada di dasar air. yang ini adalah lumut Itu lumut juga tapi di luar. yang pokoknya enggak dari air ya. Ya, di tempat-tempat yang lembab. Biasanya masih ada lumut. Contoh yang Itulah tadi contoh dari tanaman-tanaman yang termasuk ke dalam umbi bakar, umbi akar, umbi batang, pembelah diri, dan lapis, kolon, spora, rizoma, dan tunas. Itu termasuk ke dalam perkembangbiakan tumbuhan. Kalau makhluk hidup lain lagi ya. Ini khusus untuk tumbuhan. Ibu akan bagikan NKPD, sekarang kalian bentuk kelompok. Iya. Ya, boleh ikut ataupun Ngapain kamu? Susah.
Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan mempresentasikan lomba kerja dinding RKCD berkembang biakan tumbuhan kelas 4. Nama anggota Ali nomor 7, isi absen 14, Amriam 32, Adi 26, Yudi 11. Struktur bunga. Titik. Satu aja kan baca kamu aja ya. Gak tahu. Beri tepuk salut. Jadi kalian udah mampu nih bagian-bagian ada perkembangbiakan generatif dan
Orang semua tuh direkam ya, kalian kelihatan kalau bersama. Api, selamatkan diri. Kemudahan. Sumi teka-teka. Kuku pantu, elepantu. Dingin tak kita suka. Anggur, geleng-geleng. Halo. Happy birthday. Tadi kan kita udah belajar tentang apa saja. Siapa yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran yang tadi kita bahas? Siapa yang mau? Berdiri. Kita belajar pas panjangan dari rumah adalah ibu ke habis ibu pengetahuan alam dan sosial yang kita pelajari tentang terjadinya komunikasi pada dan ada senodus sari, ada benang sari, ada topak, ada sari bunga, ada kepala putih, tangan putih, mahkota, dan kapal sinasi. Oke, itu aja. Kita tadi sudah belajar tentang tujuan
Ya, Kecap. Oh ya. Ada ini. Kok ada ini kakak. yang mudah bisa dikumpul ke depan ya. Bareng-bareng nanti. Oh, bagaimana Sebelum kita pulang, mari kita menyanyikan lagu daerah yaitu lagu Putri Seminari. Kita silakan untuk berdiri. Baik, dari yang Ibu lihat dari soal evaluasi yang Ibu bagikan, kalian sudah dapat mengerjakan dengan baik dan sudah memahami tentunya ya soal-soal yang edukasi. Untuk pelajaran kali ini, apakah kalian dapat mengerti dan mencerna dari pembahasan yang Ibu lakukan tadi? Sudah paham nggak? Oke. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga yang lebih mendalam lagi. Untuk pembelajaran selanjutnya, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini, untuk kelas bisa menutup dan